Gereja Katolik Paroki Cikarang sebagai sebuah paguyuban umat beriman mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sekelumit kisah ini menceritakan tentang bagaimana mereka mulai menjaring untuk mengumpulkan umat Katolik dan mulai mengadakan misa sampai terbangunnya gedung gereja baru yang diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2025. Gereja Katolik Paroki Cikarang dibangun bukan hanya sebagai rumah ibadah, namun juga sebagai padepokan bagi paguyuban umat beriman yang mau berbagi dan merayat. 1980-an rasanya saya hubungin Romo Yanali, Bekasi. Saya dari Bekasi, Arnoldus. Udah gitu saya cita-cita mama saya, oh ya boleh dah sebulan sekali kita misah atau udah lama nanti kita seminggu sekali. Oke. Nah, saya udah Romo tiap ini datang. Kadang-kadang Romo apa tuh yang di Surabaya tuh lupa ya, Antonius apa tuh ya? Lucius. Nah, terus Romo siapa lagi? Romo Sarto. Terus Romo Ben Ujan. Sampai sekarang pun Ben Hujan masih nginep di rumah saya. Sekarang pun, iya, udah tua dia. Memang waktu itu yang merintis sebenarnya Romo Yanali. Benar, Yanali merintis, benar. Romo Yanali itu ada daerah, ibaratnya daerah misi dia, karena ada umat Katolik yang di daerah Pebayuran sana itu. Benar, Pebayuran. Sampai sekarang masih ada. Yang guru-guru itu ya? Iya. Cabang Bungin. Iya, arah sana ya. Saya. Pastor Yanali itu, jadi sebelum beliau pergi ke sana itu biasa transit di keluarga saya. Karena kan bapak saya itu polisi. Iya. Bapak polisi Pinyana. Kalau misa sendiri mulai tahun berapa tadi? Nah itu saya masih di rumah 19 tahun? Ya 1980-an dah, 87 ya. Karena begini, Iya. Pak, mohon maaf saya tambahkan ya. Iya benar 80. Saya adalah kelompok bina imam pertama. Iya ke saya. Iya, putra Ini saya pertama, saya cerita pertama. Iya benar. Dulu pertama kali saya dikumpulkan pertama kali sekolah minggu itu tempat mami. Saya ingat betul baru 3 atau 4 orang itu. Iya benar. Datang ke situ. Tiap itu ada suster, kita ketemu. Mohon maaf mami, saya masih ingat banget kalau mami kasih bingkisan itu. Iya, Itu biar ada permen, seneng. ada Iya, kue-kue. anak-anak saya beli makanan. Dulu misa di sini, tempat ini sampai ke depan, ke belakang. Nah, romonya di sini. Misanya ada Bunda Maria. Emang punya karisma sendiri tuh Romo Henrikus. Lemah lembut, gaya bahasanya. Jadi orang kalau bicara sama dia tuh, waduh baik banget ya Romo. Ada punya tata bahasa yang bagus. Sama istri saya, mertua saya, Romo, saya mau belajar. Wah kaget Romo. Oh saya senang. Bapak ibu ngomong begitu saya senang. Udah saya datang. Waduh, gila banget saya ini. Nah dari situ mulai tuh Ibu Mary, Ibu Lucy, semua istri saya semua keliling. Roh Kudus berkarya udah di situ. Nggak kenal capek, nggak kenal keluar duit berapa duit. Nengok sini, nengok sono. Saya dipisahin karena kan mereka duluan sama Romo apa? Hendrik. Saya sama suster belajarnya di situ mana? Iya. Tiga suster, satu Romo. Setiap Rabu belajar. Anak-anak Ibu Mary, dewasa di saya. Rabu ketiga misa. Mulai banyak perubahan tuh. Roh Kudus mulai berkarya semua. Saya lihat, waduh semangat banget pada ini. Terus 90 akhir dibaptis.
baptisan 35 orang anak-anak plus dewasa. Karena Anodus. Nah, Karena waktu itu sebetulnya sulit sekali. sulit mendapatkan Akses, satu akses, dua perkumpulan. Kita nggak ada perkumpulan di sini, Pak. Saya main di keluarga. Sekolah minggu sebelumnya tuh. Ya, kemudian setiap minggu akhirnya adalah ide. Kemudian suster yang datang. Melihat animonya sudah semakin banyak, lalu di Arnoldus diputuskanlah supaya ada satu orang katekis membimbing di Cikarang. Direkrutlah itu Pak Herman. Sebenarnya Pak Herman itu direkrut tuh dari Malang. Lalu dialah ditugaskan ke sini. Nah, sewaktu dia ditugaskan di sini langsung membentuk lingkungan. Ya, waktu itu lingkungan ada lingkungan Maria, lingkungan Cecilia, lingkungan Elizabeth, sama Bebayuran ya. Bebayuran. Masih 4 lingkungan tuh. Yang Pak Kirno, Kristus Raja, 5 lingkungan. Jadi waktu itu belum ada stasi, masih misa keluarga gitu. Nah setelah itu mereka ini jemput bola. Jadi seperti Bu Mary, Bu Lucy, Pak Tony datang ke pabrik-pabrik, sama ke perumahan-perumahan. Iya, ke perumahan-perumahan itu mendata. Mencari orang Katolik. Mencari orang Katolik, termasuk ke saya, ke pabrik saya tahun 90-91. Bener, puji Tuhan. Udah ya kalian tuh saya cari orang Batak, banyak orang yang mau cari. Sampai saya ada 30 lebih di rumah, penuh. Nah, saya ketemu bioskop mini. Waduh, saya nggak berani katanya. Mesti tanya Oma dulu. Tanya Oma, saya berani buat Tuhan. Saya berani buat Tuhan. Wah, habis dah dimaki-maki. Aduh, pokok pikul salib sampai berapa bulan tuh saya. Kita doa terus ya dikasih. Jadi ini dulu tempat senam. Iya tuh. Kaca-kaca semua yang tadi. Iya, di dinding-dinding. Tuh di sebelahnya sana. Nah, pada situ tuh, ya. Dari sini sampai sana, ya. Iya. Ini pekerjaan Roh Kudus di stasi Henry Cikarang. Iya. Percaya. Saya percaya itu bukan kerjaan kita pribadi, bukan karena kitanya pintar, hebat, terus kita orang kaya, terus punya kekuasaan, punya uang banyak, bukan. Itu pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Benar. Kita semua ini dipakai oleh Roh Kudus. Terima kasih. Sehingga bisa melewati, bisa terbentuk komunitas umat yang ada di stasi yang di Cikarang. Pada mulanya aman-aman saja ya. 1 tahun, 2 tahun masih aman saja lah. Tapi lama-lama mungkin ada yang terusik. Mulailah ada gangguan sedikit ya. Tapi karena ya orang-orang Cikarang bisa mendekati tokoh-tokohnya dan lingkungan, akhirnya bisa berjalan dengan baik itu. Kondisi lagi. Kita aktif ke lingkungan kita. Aktif ke lingkungan. Contohnya saya sendiri pernah jadi ketua RW di sini. Pertama tinggal di sini, pertama jadi RT. Setelah itu wakil RW. Terus RW. Romo bergaul, terus kemudian melihat ada masyarakat yang ya kurang beruntung, sakit gitu. Nah itu biasanya Romo tahu, terus kemudian Pak Tobing yang melanjutkan gitu, dicarikan surat-surat gitu. Dari situlah pergaulan itu menjadi terbentuk dengan lingkungan yang lebih luas.
Sebenarnya kalau bergaul itu kan sesuatu yang harus keluar dari hati ya. Artinya kalau kita hanya mengurus diri kita sendiri itu ya tidak ada habisnya. Bagaimanapun juga orang hidup itu adalah bermasyarakat, harus ada sosial lah gitu. Artinya dengan sisi kiri kanan kita harus kenal kayak gitu. Jadi perjuangan untuk mendapatkan barang ini, gereja yang sudah jadi itu bukan perjuangan orang per orang. Bukan hanya perjuangan umat Katolik, tapi perjuangan banyak pihak, termasuk teman-teman kita yang di sekitar sini yang bukan beragama Katolik. Dan itu persaudaraan itu terjamin dan mereka bisa memberikan dukungan kepada kita, itu sesuatu yang tidak mudah untuk mendapatkannya. Harapan saya dengan gerejanya sudah terbangun dan jemaat yang sudah semakin banyak ini, kita tidak boleh melupakan persaudaraan kita dengan jemaat yang lain, dengan masyarakat sekitar. Ngumpulin para tokoh, berbuka puasa bersama, kemudian juga mungkin nanti bingkisan lebaran, mungkin pada baksos ada undangan dari para tokoh. Ya, oleh siapa itu? Yang Idul Adha misalnya. Ya. Itu tidak bisa sepenuhnya kita mengandalkan kepada paroki. Kalau kita memang sudah yakin dan kita memang melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan lewat kegiatan sehari-hari apapun itu yang bisa kita laksanakan, ya sudah gitu. Tidak usah kita berhitung lagi. Mengunjungi orang ya, mengantar orang sakit, membiayai orang sakit. Ini loh kasih sejati orang Katolik, memberi dari kekurangan. Perjalanan membina hubungan dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat kapanpun, puluhan tahun dijalani. Menjadikan bangunan itu gampang, tapi sebelum gereja itu terbentuk, perjalanan panjang itulah yang paling sulit. Setelah gereja sudah berdiri, izin sudah ada, semua sudah lengkap begitu. Kita pun juga sebagai umat ya harus peka juga terhadap lingkungan, Pak. Hubungan masyarakat tetap dijaga. Apapun yang terjadi pokoknya harus dijaga. Kalau kita bisa jaga begitu, Pak, aman, Pak, semuanya. Ibu Teresa mengajarkan cinta kasih tidak hanya di dalam lingkungan gereja, tetapi ke masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Orang kalau membuat tempat peribadatan berarti kan tujuannya baik. Ya enggak, kenapa tidak diizinkan? Orang aturan negara juga boleh gitu. Nah itulah yang saya ikut membantu gagasan Romo untuk membangun tempat peribadatan di Lipo itu dari dasarnya. Jadi seorang pemimpin itu kalau membuat gagasan di mana awalnya benar, pasti selanjutnya akan menjadi benar. Ya artinya Romo-romo berikutnya dengan awalnya penataannya untuk menempuh perizinan itu benar, makanya yang berikutnya juga akan menjadi benar gitu. Kan tinggal ngikutin sebenarnya. Dan selama ini saya melihat Romo berikutnya pun juga punya semangat tinggi gitu. Saya sih hanya berharap dengan kita mendapatkan izin sampai puluhan tahun itu sangat sulit menurut saya. Nah sekarang sudah tercapai. Lah isilah tempat itu dengan yang baik-baik gitu. Kalau menurut saya kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, benang merahnya sama. Nah, nggak ada agama Islam, Kristen, yang penting jaga harmonisasi beragama. Terus masalah Trinitas. Trinitas itu menurut saya perjuangannya sangat panjang. Ya. Kalau kita sangat telah melelahkan, tetapi endingnya tetap sangat bahagia. Karena bisa diresmikan juga. Betul. Terus kepada generasi-generasi agama seumpamanya penerus itu di Trinitas, tolong hargai jasa-jasa orang-orang terdahulu. Siapapun itu jangan melihat seumpamanya sudah jadinya, tapi perjuangannya. Karena kalau menurut saya lebih berat menjaga daripada memperjuangkan. Koordinasi dengan lingkungan. Akhirnya bisa terbentuk ini harmonisasi yang disebut adalah kemitraan lintas agama. Nggak ada seumpamanya kita harus pilih kasih ini A B C D, enggak. Tuhan enggak seperti itu.
Karena makhluk Tuhan itu sama di mata Tuhan. Adapun keimanan itu adalah kembali kepada diri pribadi masing-masing. Itu hak prerogatif Tuhan. Intinya ke depannya jaga harmonisasi ini, jangan seumpamanya terlupakan. Pesan-pesan saya juga kepada pengurus-pengurus gereja Trinitas yang ada di situ, jangan seumpamanya gereja ini dijadikan bahan politik. Jadikanlah tempat ibadah ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekitar tahun 2002, saya berkecimpung di Paguyuban Pemerhati Sosial. Paguyuban Pemerhati Sosial adalah kumpulan umat Katolik bersama masyarakat sekitar untuk peduli pada masalah-masalah sosial di Kabupaten Bekasi. Dengan karisma Teresiana, sampai sekarang terus harus bergema itu. Visi misi paroki dan semangat Ibu Teresa yang artinya engkau adalah Yesus bagiku. Dengan mengenal tetangga, ya minimal 10 kiri, kanan, depan, belakang. Harapan saya dari pelayanan atau seksi HHK-nya harus selalu berada di depan, menjadi wakil atau wajah gereja. Dalam melakukan karya pelayanan untuk masyarakat, Romo Paroki selalu memberikan arahan pada kami untuk selalu bersinergi dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh ulama, dan dengan masyarakat sekitar sesuai dengan visi dan misi gereja kita. Selama ini kita selalu memperhatikan masyarakat yang kecil, lemah, miskin, dan tidak mampu, difabel. Selama ini kita bersinergi dengan seperti FKUB, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dengan Ansor Banser, dan juga kita melibatkan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Semua ini guna mewujudkan visi misi paroki kita, yaitu paguyuban umat beriman yang mau berbagi dan merakyat. Proses pengajuan perizinan gedung gereja dimulai tahun 90-an. Dengan terbitnya surat keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, maka tahun 2007 kita mengajukannya kembali. Puji Tuhan, berkat dukungan dari masyarakat sekitar, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah, kita mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Setelah mendapatkan rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, perjuangan kita belum berakhir. Proses untuk mendapatkan izin mendirikan gereja atau disebut PBG masih terus berjalan. Kemudian di tahun 2021 akhirnya atas koordinasi dari PJ Bupati Bapak Dhani Ramdan dan juga dibantu oleh segenap kepala dinas dan perangkat pemerintahan, kita akhirnya berhasil untuk melakukan koordinasi bersama. Bantuan juga dari Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian juga dari pengembang PT Lipo Cikarang. Akhirnya kita bisa memastikan bahwa proses perizinan pembangunan gereja dapat dijalankan. Dan puji Tuhan, pada bulan April tahun 2023, kita berhasil mendapatkan perizinan bangunan gedung dan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Bangunan gereja ini bisa berdiri seperti ini karena perjuangan keras selama ini, selama bertahun-tahun dari kita semua. Dan tentunya juga karena banyak pihak yang telah membantu. Untuk itu, ke depan mari kita jaga kekompakan kita tetap melayani, tetap bersilaturahmi baik antar sesama umat
di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, dan tentunya juga dengan masyarakat di sekitar kita di mana kita tinggal. Sehingga kita sebagai Paroki Cikarang Ibu Teresa dengan semangat Ibu Teresa dapat mewarnai kehidupan kita dengan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Disinilah perjalanan iman kami, umat Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, beribadah, berdoa, dan merayakan Ekaristi bersama. Ini saat terakhir kami memuji, memuliakan Tuhan. Dan esok kami sudah pindah di gereja yang baru di sana. Kita berada di gereja baru, tentu rasanya terharu, tapi juga bersyukur atas segala yang boleh kita terima saat ini. Dan kita tentu setelah perjuangan panjang yang dilalui, kita boleh bernafas sejenak, bernafas lega. Namun tentu perjuangan ini perlu kita terus lanjutkan. Apa yang telah pendahulu perjuangkan, sekarang estafet ada di tangan kita. Mari kita lanjutkan semua apa yang telah diusahakan, diperjuangkan, khususnya kita kaum muda, bahwa gereja secara fisik ini perlu juga menghidupkan gereja yang sesungguhnya, yaitu seluruh umat. Perjalanan iman umat Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa diawali dengan sesuatu yang baru ini, karena kita sudah menempati di gedung gereja yang baru. Ini semua berkat perjuangan kita, para romo pendahulu, umat, dewan paroki, dewan stasi yang telah memulai perjuangan di awal, dan kita yang melanjutkan, meneruskan. Karena kebersamaan kita sebagai umat Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, dengan bergandengan tangan, bergotong royong, kita saling berbagi satu sama lain. Dan tak lupa juga karena kebersamaan kita dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi. Jajaran pemerintah, TNI, Polri, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, ustadz, dan juga saudara-saudari kita semua yang tentunya membantu kita, juga berjuang bersama kita sehingga terwujudlah gedung gereja. Semoga dengan gereja yang baru ini membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat ibadah kita, dan semoga kita semua mampu untuk menjadi saluran rahmat berkat dalam hidup kita masing-masing. Mulai dari keluarga kita, lingkungan di mana kita tinggal, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kita semua dipanggil seperti Ibu Teresa untuk hadir bersama dengan sesama kita. Lebih-lebih mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Mari, dengan gedung gereja yang baru ini, kita lewat iman, harapan, dan kasih kita sebagai murid-murid Kristus bersama Bunda Teresa, Ibu Teresa yang menjadi spirit dalam hidup kita, kita kembali berjuang untuk menjadi saluran rahmat dan berkat dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.